Di Cina, sebagian besar kesepakatan itu dibuat di meja makan. Jika kalian perlu mengumpulkan modal untuk produk kalian atau perusahaan kalian, hal pertama yang kalian lakukan itu adalah memesan ruang private di restoran mewah. Memesan hidangan paling mahal di menu. Dan mulai menuangkan minuman. Kalian benar-benar menjamu calon investor kalian. Dan CEO Chen itu tahu langkah-langkahnya. Dia memahami proses ini dengan sangat baik. Para pengusaha selalu bertanya tentang kehidupan pribadi CEO Chen. Mereka mencoba memahami seberapa banyak CEO Chen bisa berinvestasi dalam bisnis mereka. Kemudian, mereka mencoba berbicara tentang hobinya. Mencoba membangun hubungan yang baik. CEO Chen sudah duduk dalam banyak meeting-meeting kayak gini. Sehingga dia hafal banget kalimat-kalimat para pengusaha. Produk kami benar-benar yang terbaik. Akan sangat sulit bagi kalian untuk menemukan produk kayak gini di pasar dengan kualitas kayak gini. Dan gue sendiri yang sudah menguji semua produknya. Pokoknya semua produknya itu terbaik. CEO Chen tersenyum. Tetapi dia sangat bosan. Karena nggak ada hal yang baru yang dia dengar di sini. Malam itu, dia memutuskan untuk izin dari salah satu meeting bisnis yang membosankan ini. Dia berjalan ke kamar mandi, dan dalam perjalanan kembali, semua orang tahu bahwa itu adalah sebuah tanda-tanda atau sinyal, dan para pengusaha mulai merasa cemas. Makanan mereka mulai dingin, dan sudah saatnya pulang. Restoran akan tutup, dan mereka perlu segera menyelesaikan deal bisnis ini. Saat CEO Chen duduk kembali, pengusaha itu bersandar di atas meja. Kami juga giving back kepada masyarakat kok. Kami ingin memastikan bahwa kami tidak hanya mengambil dari penduduk lokal. Kami juga ingin mengangkat mereka. Kami memiliki program untuk siswa di kota-kota kecil agar mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih baik. CEO Chen mengangguk. Ini sangat diharapkan hari ini. Apa itu perusahaan kalau tanpa misi tujuan yang baik? Pengusaha itu lalu mengeluarkan HP-nya. Sambil tersenyum melihat HP-nya. Seperti seorang ayah yang bangga. Dan ini adalah cara terakhirnya. Ini salah satu siswa kami. Anda ingin melihatnya? Dalam video ini, salah satu anak perempuan akan diberi surprise dengan beasiswa. Dan dari mana gadis ini berasal? Pengusaha itu bahkan nggak melihat dari HP-nya. Dia masih menonton videonya. Masih SD. Iya, kelas 5 dia. Pengusaha itu lalu menggeser layarnya. Dan di video lainnya, dia menunjuk secara agresif ke layarnya kayak, yang ini. Saya sudah mengurusnya sejak dia berusia 11 tahun. Di setiap video yang diperlihatkan pengusaha itu kepada CEO Chen, ada seorang anak SD atau sekolah dasar di sebuah kamar hotel yang sedang dilecehkan oleh seorang pria tua parubaya. Pengusaha itu menunjuk layarnya dan berkata, lihat, betapa berterima kasihnya anak-anak ini. Halo semuanya, balik lagi sama gue Michael. Di episode kali ini kita akan membahas kasus dari luar negeri, yaitu di Cina. Maaf kalau nanti ada salah-salah translate. Kalau nanti jika ada yang salah, kalian bisa komen aja ya. Dan gue mau kasih tahu kalian bahwa kasus ini itu tentang pedofilia. Jadi, kalau ada yang nanti bisa sampai mimpi buruk malamnya gara-gara nonton kasus ini, mendingan kalian nontonnya di stop aja sampai sini, dan sampai bertemu kembali di minggu depan, hari Senin. Orang tua Chris itu tidak pernah mengatakannya langsung ke wajah Chris, karena dia itu adalah anaknya mereka. Tetapi mereka berdua merasakannya. Maksud gua, hidupnya Chris itu kayak nggak karuan. Dia tuh selalu gelisah. Mereka belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Sehingga mereka bahkan nggak bisa menghubungkan ini kepada insiden-insiden sebelumnya. Tapi, kayaknya dia tuh semakin lama, kayak semakin dalam masuk ke lubang gelap. Ini kayak seperti lintasan balap MotoGP yang berputar-putar yang nggak ada ujungnya. Tapi alih-alih, anak mereka Chris seperti sedang menginjak pedal gas mobil yang lama-lama semakin kencang.
Dan mobil tersebut itu kayak sedang melaju 100 km per jam. Dan nggak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan nggak tahu kenapa. Nggak tahu kemana dia mencoba pergi. Atau apa yang sedang terjadi padanya. Mereka terus mengunjungi kamarnya. Sayang, tolong. Kamu nggak bisa hanya di kamar sepanjang hari. Kamu harus pergi bekerja. Mereka lalu mencoba membuka tirai untuk membuat cahaya matahari masuk. Tetapi Chris bahkan nggak menoleh dari komputernya. Dia seperti dalam keadaan yang nggak sadarkan diri. Seperti sedang mencari sesuatu di internet. Tetapi mereka nggak tahu apa. Nggak tahu kenapa. Dan nggak tahu kenapa hal itu sampai-sampai nggak bisa dia lakukan setelah dia pulang kerja gitu. Manajernya Chris itu bahkan terus menelepon sepanjang pagi. Chris, kamu tuh nggak bisa terus-terusan kayak gini, Chris. Ini kayak bukan kebiasaanmu loh. Dan jika kamu terus melakukan ini, nggak mungkin aku bisa terus bekerja denganmu. Chris nggak peduli. Dia tetap di komputernya. Dan ketika nggak ada di meja komputernya, dia ke HP-nya, menggeser layar, dan mengetik sesuatu dengan penuh semangat. Siapa yang sedang diajak bicara? Kami nggak tahu. Orang tuanya pun nggak tahu. Chris keluar dari video dan mengklik video lain dengan video yang sangat mirip dengan pria yang sama, dengan kacamata yang sama, tubuh telanjang yang sama, benjolan yang sama di belakang. Video-video tersebut itu berkisar antara 20 menit hingga lebih dari 1 jam. Dan masing-masing menggambarkan pelecehan seksual yang sangat nyata dan sangat brutal. Dengan korban berusia 12 tahun. Ada lebih dari 1 miliar di situs web di internet. Dan juga ada lagi sekitar 30.000 situs web di dark web. Tetapi ada situs web di Cina yang kayaknya itu seperti milik dark web gitu. Kayak ini tuh harusnya di dark web gitu. Tapi seolah-olah secara nggak sengaja, situs ini tuh lolos gitu, masuk ke dalam website biasa. Rasanya ilegal untuk melihat situs web ini. Pada kesan pertama, itu nggak begitu aneh. Dan bukan situs web yang terkenal. Bahkan nggak banyak pengunjung bulanannya. Tetapi, mereka yang mengunjungi situs web ini, setiap bulan adalah orang-orang penting. Pengusaha, investor, donatur, dan juga polisi. Mereka pergi ke situs web ini untuk memeriksa apakah perusahaan favorit mereka memiliki produk baru. Dan di situs web tersebut ada gambar produk yang diatur rapi dalam baris. Gambar demi gambar anak perempuan. Terlihat seperti buku tahunan sekolah dengan nama-nama di bawahnya. Tetapi juga tercantum kota tempat tinggal mereka, sekolah tempat mereka belajar, dan juga angka. Label harga yang melekat pada setiap nama. Di bagian paling bawah, di situs web tertulis kata-kata, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Apa maksudnya ini? Seseorang atau sesuatu sedang dijual, dan ada banyak pembeli yang siap untuk mengantri. May dan Sarah duduk di dalam mobil. Mereka memandang keluar jendela. Perjalanan ke kota sangat menyenangkan bagi mereka. Dan sangat berbeda. Sopir taksi mereka bernama Ren. Atau setidaknya itulah cara dia memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dia bahkan membuka pintu belakang untuk mereka. Dan mereka tertawa kecil kayak saat masuk ke kursi belakang. Mereka sedang dibawa ke hotel untuk bertemu sponsor mereka. Dalam perjalanan, May dan Sarah hampir kewalahan oleh semua kemungkinan yang menyenangkan. Sepanjang perjalanan, mereka bergosip dan tertawa kecil tentang apa yang akan mereka lakukan dengan uang sponsor ini. Tentu aja kita harus membayar uang kuliah. Itu tujuan utama uang sponsor ini, bukan? Tapi kalau ada sisa, apa yang akan kita lakukan ya? Haruskah kita kembali ke kota? Seiring perjalanan berlanjut, adrenalin dan kegembiraan mereka semakin besar. Ini seperti kesempatan seumur hidup yang akan mengubah nasib mereka di masa depan. Begitulah perasaan mereka. Mereka lalu tiba di hotel di kota. Ren membuka pintu, membawa mereka ke pintu depan hotel. Dan mereka siap untuk bertemu sponsor mereka. Seorang pria parubaya dengan gaya rambut ekor tikus di belakang. Dia menyambut mereka dengan senyuman besar dan memberi mereka pelukan. Dia tampak seperti seorang ayah yang sangat ramah. Orangnya tuh dari mukanya tuh kayak, jika kalian kalau ada masalah, dia tuh kayak akan siap untuk menyelamatkan kalian. Kayak gitu tanggapan May terhadap first impression-nya kepada
wajah orang tua parubaya ini. Tetapi Sarah dan Mei teralihkan perhatiannya. Mereka ingin menikmati lingkungan di sekeliling mereka dan hanya ingin berada di sini. Mereka semua lalu berjalan masuk ke hotel bersama-sama. Mereka check-in dengan resepsionis. Dan ketua gadis itu berdiri di belakang pria-pria dan gak bisa gak memperhatikan bahwa resepsionis itu terus memandangi mereka. Mei terus memperbaiki rambut dan pakaiannya. Seperti kayak, ada yang salah dengan gue ya? Kayak ada sesuatu gak sih di wajah gue? Pria itu lalu mengambil kunci dari resepsionis dan mulai menuju kamar hotel mereka. Mei memegang tangan Sarah dan keduanya berpikir dalam diam. Oke, aku ingin tahu bagaimana cara tidurnya nanti ya? Jadi kalau gue sama Mei itu di satu kamar, apa nanti Mei akan tidur di sisi kiri, apa di sisi kanan? Mungkin ada 2 tempat tidur di kamar itu. Mereka sampai di ujung lorong dan salah satu pria menarik Mei dan berkata, ini kamar kita. Dan dia langsung melemparkannya ke dalam kamar dan lalu membanting pintu dengan kencang. Hal yang sama terjadi pada Sarah. Sebelum keduanya bisa berteriak, atau mengatakan apapun, atau mau memprotes, mereka berada di dalam kamar mereka bersama pria tua yang aneh. Kamar itu terlihat menakutkan. Lampunya mati, gelap. Lalu ada jendela di samping tempat tidur. Pria itu menginstruksikan Mei untuk duduk di tempat tidur. Dan dia lalu mulai memeluk lututnya sampai ke dadanya. Kayak ngerasain bahwa Mei ini adalah seperti mangsanya. Lalu predator ini itu berjalan di sekeliling kamar dan kelihatannya itu kayak sibuk banget. Dia pergi ke sudut-sudut kamar dan dia menyiapkan tripod, memperbaiki rambut tikusnya. Lalu begitu banyak yang terjadi dan dia nggak tahu harus berbuat apa. Mei nggak tahu harus berbuat apa. Dia nggak bisa berteriak, dia sangat ketakutan. Dia nggak tahu jika dia lari, apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia bahkan nggak tahu apa yang direncanakan pria ini. Siap pria itu melangkah mendekati tempat tidurnya dia, membuat matanya mulai berair. Ketika pria itu berada tepat di depan wajahnya, dia melirik cepat ke sudut. Dan Mei melihat ke sana dan ternyata di sana ada kamera yang sudah diatur di tripod. Dan langsung mengarah ke tempat tidur. Pria itu memastikan kamera itu sedang merekam. Lampu merah berkedip, ting. Dan dia mulai membuka resletingnya. Dia berkata, bagus, sudah diatur sekarang. Mari kita bermain. Sponsor Mei akan melakukan pelecehan seksual kepadanya hari itu. Pria itu memaksa Mei ke tempat tidur di depan kamera dan melaksanakan rencananya dengan senyum besar di wajahnya. Semua ini direncanakannya. Usia, kepolosan, kerentanan Mei, inilah yang dia cari. Baginya, ini adalah tingkat tertinggi. Orang rela untuk membayar mahal untuk seseorang seperti Mei. Pada saat itu, semua mimpi Mei tentang uang sponsor atau bahkan masa depannya itu udah hilang. Gak ada yang akan sama setelah ini. Mei kemudian menyadari bahwa noda merah di selimut kuning itu adalah darahnya. Ini pertama kalinya untuk dia. Dan dia bahkan gak mengerti konsep dari apa yang baru saja terjadi padanya. Di kamar hotel sebelah, Sarah mengalami rasa sakit traumatis dan mengerikan yang sama persis seperti Mei. Mei terbaring di sana, takutan, takut bergerak. Dia seperti kayak membeku gitu dalam ketakutan. Namun ketika pria itu selesai, dia bangkit dengan gampangnya. Lalu mulai menggeledah saku celananya di lantai. Membuka dompetnya, lalu dia menghitung uang Rp1.500.000 dan melemparkannya ke tempat tidur. Kemudian dia mengeluarkan buku catatannya untuk menulis semua pengeluarannya di hari itu. Kayak katalog tanda terima kecil. Dan dia itu tersenyum sambil menulis jumlah Rp1.500.000 untuk pendanaan amal, untuk charity. Kalian tahu nggak bahwa ternyata ada logo-logo yang digunakan para pedofil untuk saling menemukan satu sama lainnya. FBI merilis daftar logo yang digunakan oleh para pedofil ini untuk saling menemukan, dan salah satu yang paling terkenal itu adalah segitiga spiral biru. Jadi, jika kalian memulai dengan titik di halaman dan kemudian menggambar segitiga, lalu segitiga lainnya di luarnya tanpa mengangkat pen tersebut dari kertas, itulah ciri-cirinya. Tetapi itu harus biru ya, dan harus segitiga. Itu berarti itu dia adalah penyuka anak laki-laki.
Itu artinya adalah orang dewasa yang tertarik pada anak laki-laki. Tetapi, ada dua versi dari ini sebenarnya. Jika kalian menggambar spiral segitiga yang sama, tapi segitiganya itu kayak miring-miring gitu, lurusnya kayak garisnya tuh nggak lurus gitu, kayak miring-miring. Itu kayak kalian menggambarnya bukan dengan tangan dominan kalian. Jadi garisnya tuh lurus bengkok gitu. Itu berarti kalian sedang mencari anak laki-laki yang sangat muda. Karena itu terlihat seperti coretan dan doodle anak laki-laki muda. Anak laki-laki muda tuh di sini maksudnya bukan umur 18-20 ya. Ya kayak anak SD gitu. Kalau lebih kecil muda lagi berarti bisa jadi anak TK sih. Bisa jadi. FBI menyatakan bahwa orang-orang ini itu akan memakai perhiasan dengan simbol-simbol ini. Di cincin contohnya, di kalung. Lalu mereka akan memiliki lambang ini di buku catatan mereka, di laptop mereka. Mereka akan menaruhnya di profil media sosial mereka bahkan. Mereka pokoknya akan menaruh di mana-mana sehingga mereka bisa saling menemukan pedofilia lainnya dan melakukan kejahatan bersama. Banyak dari mereka akan saling mengenali di luar sana, sehingga mereka itu bisa menukar korban atau video. Sebuah artikel di New York itu membahas tentang subjek ini. Dan ini isinya, predator yang sukses tidak memilih targetnya secara random. Dia memilih mereka dari kumpulan yang lebih besar, menguji dan memeriksa sampai dia menemukan yang paling rentan. Dan di Cina, yang paling rentan adalah di daerah ladang padi. Maksud gua secara teknis yang paling rentan adalah orang-orang yang ada di daerah pelosok di pegunungan. Anak-anak yang ada di pegunungan itu adalah masalah besar. Sehingga ada istilah untuk mereka. Mereka itu disebut anak-anak yang ditinggalkan. Jadi, yang terjadi adalah di kota-kota kecil pedesaan ini, orang tua akan melahirkan anak-anak mereka dan mereka akan menyadari bahwa mereka itu nggak memiliki cukup uang untuk memberi anak-anaknya makan. Jadi mereka pergi, mereka meninggalkan kota kecil itu, lalu merantau ke kota lain dan mereka bekerja sepanjang hari. Mereka bekerja shift siang, mereka bekerja shift malam, mereka tidur di asrama, dan kemudian mereka bangun dan melakukannya lagi. Mereka nggak pernah melihat anak-anak mereka. Mereka mungkin melihat anak-anak mereka itu mungkin ya sekali setahun gitu. Yang membesarkan anak-anak ini kadang-kadang itu adalah kakek dan nenek mereka. Tetapi kakek nenek ini semakin tua dan tua di setiap harinya dan mereka itu nggak akan bisa mengejar anak-anak ini lagi. Mereka nggak bisa memberikan perhatian penuh yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Yang orang tua mereka bisa lakukan itu adalah mengirim uang. Dan kemudian kembali ke kota mereka jika ada libur besar. Dan juga ada yang anaknya itu ditinggalkan untuk diasuh oleh anak lain. Atau kakak mereka yang masih belum dewasa. Atau mungkin kakek nenek mereka. Bagaimanapun, pokoknya sulit untuk mengawas mereka. Uang mereka juga nggak banyak. Dan ini adalah populasi yang sangat rentan. Seorang anak berkata, ketika hujan, aku takut berada di dalam rumah. Aku lebih baik berada di luar rumah terkena hujan. Karena ketika aku di dalam, aku ngerasa seperti genteng rumah itu kayak akan jatuh gitu. Lalu mengenai kepalaku. Atau bahkan bisa membunuhku. Banyak dari anak-anak ini sebenarnya dipaksa untuk bekerja sejak dini di kota kecil Baisa ini. Mereka itu dikenal sebagai petani padi. Jadi itulah yang mereka lakukan. Mereka pergi bertani padi. Dan itu sangat sulit dan rumit, membutuhkan tenaga kerja 2 kali lipat dibandingkan menanam jagung dan kentang. Mereka memiliki banyak sawah padi berair, di mana padi ditanam di petak-petak yang berlapis-lapis seperti kolem yang nggak ada ujungnya, tetapi tanpa kemewahan. Ini sangat dangkal, sangat lembab, banyak serangga lagi, bahkan bahan kimia. Kalian mungkin nggak akan tenggelam di sawah ini, kecuali kalian mabuk. Mungkin jika kalian anak kecil, karena secara teknis, anak-anak ini bisa tenggelam dalam air setinggi 2 inci, jika mereka itu nggak berhati-hati. Ada malaikat pegunungan, dan dia adalah seseorang pria di Baisa yang bernama Wang, yang menciptakan Yayasan Amal Baisa. Dia adalah orang yang menarik. Ada salah satu sekolah seni terkeras di Cina. Untuk masuk ke Akademi Seni Cina, yang dimana tingkat penerimaannya itu mungkin hanya 2%. Dan Wang sekolah di sana. Dia diterima mendapat surat penerimaan, dan itu adalah bagian mudanya. Bagian sulitnya adalah biaya kuliah. Seni adalah profesi yang hanya untuk orang kaya. Dia nggak punya uang. Dia nggak bisa pergi ke sekolah itu. Setelah merasakan rasa sakit yang mendalam,
Dan inilah yang mengubah hidupnya. Dia nggak ingin ada satupun orang di planet ini merasakan frustasi dan ketidakadilan seperti dirinya. Dia akan bekerja setiap hari selama sisa hidupnya. Jika itu bisa memastikan untuk membuat orang di negaranya itu nggak mengalami apa yang dia telah alami. Wang menghubungi sekitar 500 perusahaan terbesar di negara ini dan dia berkata, "Selamatkan anak-anak ini. Kita harus menyelamatkan masa depan bangsa kita, yaitu anak-anak ini." Mereka harus berjalan berjam-jam dalam dingin hanya dengan pakaian yang tipis, yang hampir nggak menutupi kulit mereka. Maksud gue kayak ketika hujan dan musim dingin datang, pakaian mereka tuh berubah menjadi lembaran es di tubuh mereka. Itu hanya musim dingin. Selama musim panas, mereka bahkan nggak mandi. Sekolah mereka itu berada di puncak bukit. Dan ketika hujan di musim panas, tanahnya longsor. Bagaimanapun, nggak ada orang yang bisa membantu. Jadi, Wang akan membantu anak-anak ini sendiri. Dan model bisnisnya cukup sederhana. Dia akan membuat sebuah situs web. Situs web Yayasan Amal yang akan menampilkan foto anak-anak dari usia sekolah dasar hingga sekolah SMP. Kalian akan melihat foto-foto mereka. Sedikit keterangan tentang apa yang ingin mereka pelajari dan berapa biaya untuk mensponsori mereka. Dari sana, malaikat pegunungan, Wang akan membagi para donatur menjadi dua kategori. Pertama, donatur murni, dan yang kedua itu donatur dengan kondisi. Donatur murni itu akan menyumbangkan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan donatur dengan kondisi akan menyumbang tetapi mereka melihat diri mereka itu lebih sebagai pembeli sih. Ada 3 cara sebenarnya untuk mensponsori anak-anak ini di sisi donatur dengan kondisi. Yang pertama adalah melalui pembelian produk. Menyumbang jumlah yang lebih kecil dan kalian akan mendapatkan koleksi video untuk bisa kalian pilih. Nama file itu selalu nama-nama gadis tersebut. Dan kalian bisa mencocokkannya dengan situs web yang ada untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang mereka. Jika kalian tertarik dengan apa yang kalian lihat dalam video, maka jika kalian mau, kalian mungkin akan melanjutkan ke tingkat donatur berikutnya. Tingkat kedua adalah menciptakan produk sendiri atau berinteraksi dengan produk. Gue nyebutnya produk karena begitulah cara mereka menjalankan bisnis mereka gitu. Ini produk dalam tanda kutip ya. Untuk biaya itu nggak ditentukan dan terus berubah tergantung pada perasaan Wang. Kalian memiliki pilihan untuk membuat video kalian sendiri dengan produk tersebut. Tingkat donasi ketiga itu disebut pinjaman. Ini adalah tingkat donasi tertinggi. Kalian bisa meminjam produk untuk jangka waktu yang lama selama liburan musim dingin dan musim panas saat sekolah libur. Jika kalian adalah donatur yang besar, kalian bisa meminta seseorang siswa untuk magang dengan kalian di rumah kalian selama 24/7. 24/7 maksudnya. Selama seluruh liburan. Itulah tingkat donasi tertinggi. Alasan mengapa gua nggak bisa memberikan harga yang pasti adalah karena Wang tuh selalu mengubah harganya untuk berbagai jenis produknya. Wang akan mengenakan biaya 4 juta rupiah untuk 1 malam. Sebenarnya ada 2 cara Wang untuk merekrut siswa-siswa ini untuk ditampilkan di situs webnya ini. Di situs web amalnya. Dan sebagian besar dari mereka itu nggak tahu. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang sekolah jika seseorang mengunjungi situs web dan menyukai mereka. Mereka berpikir bahwa mereka bisa bersekolah. Cara pertama adalah Wang akan pergi dan meminta ke semua guru lokal, "Hey, bisa nggak sih kalian kasih kami daftar siswa yang nggak mampu membayar uang sekolah untuk tahun depan? Kirimkan foto-foto mereka dan sedikit bio tentang kehidupan mereka. Dan jika terpilih, mereka akan ditampilkan di situs web amal untuk dipilih oleh para sponsor untuk melihat siapa yang ingin mereka danai." Kalian pasti bertanya-tanya, apakah para guru pada tahu nggak sih kayak gitu? Ada kayak gitu. Ada seorang guru perempuan tertawa tentang bagaimana Wang dan betapa pervertnya dia. Guru tersebut berkata, "Iya, dia itu emang temen gua, tapi dia pervert." Jadi, ada spekulasi bahwa para guru itu mendapatkan komisi dari Wang. Gue juga nggak yakin sih kalau semua guru, ya mungkin nggak semuanya mungkin. Cara kedua adalah Wang sendiri yang akan pergi berburu kemiskinan itu. Itu yang benar-benar dia lakukan. Berburu kerentanan. Dia akan benar-benar mencari rumah-rumah yang paling hancur di desa, mengunjunginya dan mengatakan kepada siswa,
gue bisa memberikan kalian harapan hidup. Lalu dia akan mengambil fotonya mereka, memasangnya di situs web. Dia nih, akhirnya ada di situs web itu. Dia adalah salah satu gadis di sana, dan dia merasa sangat bersemangat ketika kesempatan ini datang kepadanya. Karena dia ngerasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia ngerasa bisa untuk berharap. Begitulah perasaannya. Jenny, apakah kamu mau menghabiskan liburan musim panas dan musim dingin dengan dia sebagai pacar kamu? Pria itu akan memberimu 100 juta loh per tahun. Jenny bertanya kepada Wang, apakah dia menyukai anak-anak seperti kami? Wang lalu menjawab, anak-anak itu adalah hobi bagi orang kaya. Umur Jenny baru 13 tahun. Seorang siswa lain dari sekolah Jenny mengalami hal yang sama. Tetapi dia nggak dilecehkan oleh Wang. Dia ingat bahwa setelahnya, Wang bahkan nggak ada sopan-sopannya. Sampai-sampai itu nggak nganterin dia pulang. Bukan berarti itu adalah hal yang seharusnya dan Wang adalah orang yang layak ya. Tapi itu dia menurunkannya di stasiun kereta. Memberinya sekotak pil KB, memaksanya ke tangan kecilnya. Ketika dia pulang dari sekolah keesokan harinya, dia menunggu sampai seluruh keluarganya tertidur. Masuk ke bawah selimut, meraih senter yang disimpannya di samping tempat tidurnya. Lalu menghidupkannya, dan mencoba membaca petunjuk di balik pil KB tersebut. Dia baru berusia 12 tahun. Jadi, jika kalian adalah seorang reporter yang sedang menyamar, ada beberapa aturan yang perlu kalian ikuti. Pertama, ketahui tujuan kalian. Yang kedua, evaluasi resikonya. Ketiga, pilih identitas kalian dan tetaplah dengan itu. Yang keempat, kumpulkan bukti. Yang kelima, lindungi diri kalian. Yang keenam, laporkan ke pihak yang berwajib. Chris melanggar setiap aturan ini. Ini adalah pria dari awal cerita yang orang tuanya itu ngeliat dia nggak ada tanda-tanda kehidupan. Dia itu melanggar setiap aturan ini. Dia nggak menilai resiko dengan datang ke sekolah, lalu berharap bisa menyelamatkan beberapa anak. Dia hanya mencoba masuk. Dia mencoba menyusup ke jaringan perdagangan manusia ini. Dia bahkan membahayakan nyawanya sendiri. Dia mengumpulkan bukti. Semua video CP yang sekarang itu ada di HP-nya. Dan ini sangat ceroboh. Sekarang, Chris sedang bersama Wang, melakukan tur sekolah, memeriksa produk. Rencananya adalah menjauh dari Wang, lalu mencoba berbicara dengan beberapa siswa, mencari cara untuk menghubungi mereka, membangun hubungan dengan kesaksian siswa-siswa ini, dan kemudian melanjutkannya. Chris itu adalah orang yang baik. Begitu dia mendapatkan video-video itu, Chris melakukan perjalanan kereta selama 3 hari ke orang yang mengirimkannya video. Chris ngebales kayak, aku ingin mencicipi produknya sendiri. Aku ingin membeli produk darimu. Aku suka video-videonya. Aku suka apa yang kau lihat. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan produk secara langsung. Jadi dia pergi ke Baisa untuk bertemu dengan Wang dan untuk mengunjungi sekolah-sekolah serta desa-desa untuk melihat seperti apa produk itu secara langsung. Chris terus mencoba untuk mencari waktu agar dia bisa pergi sendirian, lalu menanyakan kabar seorang anak yang ada di sana. Atau seenggaknya dia bisa mencoba melihat ke mata mereka dan berkomunikasi seperti kayak, "Hei, aku adalah orang yang baik loh. Aku di sini untuk menyelamatkanmu." Tetapi itu nggak berhasil. Dia berbicara dengan hampir 80 anak. Semua di bawah pengawasan ketat Wang. Dia nggak mendapatkan apa-apa. Nggak ada yang dia dapetin dari perjalanannya ini. Dan itu membuat Chris gila. Dia semakin galau. Dia udah nggak kerja. Saat ini hidupnya itu hanya fokus mencoba menghancurkan jaringan perdagangan manusia ini. Dia nggak tahu caranya. Ketika Chris kembali ke rumah, dia mencoba mencocokkan nama file video CP yang dia dapatkan dengan nama-nama gadis di situs web. Dia menghubungi mereka secara langsung, ngelacak WeChat mereka, dan yang pertama dilakukan adalah berbicara dengan Mei. Mei itu mulai menceritakan kisahnya kepada Chris. Dia bilang, "Ya, gak ada yang membenci Wang di dunia ini sebanyak aku. Dia menghancurkan seluruh hidupku. Semuanya dimulai ketika aku masih di sekolah dasar. Wang sudah membuatku hamil baru-baru ini di waktu aku SMP. Aku bahkan gak tahu apa itu hamil atau gimana rasanya. Dan akhirnya aku harus putus sekolah karena perutku mulai terlihat." Kalian tahu, ini lucu gak sih? Karena dalam cara yang jahat dan sakit ini, semua kerja keras yang dia lakukan hanya untuk bersekolah. Alasan dia bahkan tahu tentang uang adalah untuk mendapatkan uang sekolah agar bisa bersekolah. Tanpa ini,
Gak mungkin dia bisa mendapatkan pendidikan. Orang tuanya Mei itu hanya menghasilkan 100.000 per bulan. Dia punya 2 saudara yang lebih muda. Dan kemudian dia harus putus sekolah karena Wang memperkosanya dan membuatnya hamil. Wang memperkosanya, merekamnya, lalu memerasnya untuk merekam lebih banyak video perkosaan dengan dia. Dan Wang mengancam, kalau nggak nurut, dia bilang dia akan menyebarkan video itu ke seluruh internet. Dan kemudian dari pemerkosaan itu, Mei itu jadi hamil. Mei ngeberitahu bibinya dan akhirnya dia menjalani terminasi. Tapi Wang nggak tersentuh sama sekali. Mei mencoba menakutinya dengan bukti bahwa dia hamil dengan anaknya. Tapi Wang hanya mengancamnya. Pokoknya lu kalau beritahu siapapun, gua akan nyebarin video lu ke seluruh internet. Lu itu nggak akan pernah bisa menatap seseorang antara mata ke mata lagi. Mei lalu berkata, Wang sendiri yang memberitahuku bahwa dia menunjukkan videoku kepada banyak pria di luar sana. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Aku benar-benar sangat ingin membunuhnya. Tapi sekali lagi, apa yang bisa aku lakukan? Wang terus mengancam keselamatan keluargaku. Dia memberi petunjuk kepada Mei bahwa dia sekarang menginginkan adik perempuannya. Tetapi jika dia nggak ingin adik perempuannya itu mengalami hal yang sama seperti yang dia alami, satu-satunya cara agar Wang itu nggak mengincar adik perempuannya adalah jika dia membawa gadis-gadis perawan. Mei mengirim hasil recording suara Wang kepada Chris untuk membuktikan bahwa Wang berbicara dengannya tentang bagaimana dia membutuhkan gadis-gadis perawan. Gadis-gadis perawan tuh maksudnya bukan kayak umur 18 tahun ya, tapi kayak SD sampai SMP gitu. Memberikannya gadis-gadis perawan untuk dijual kepada investor yang menyumbangkannya uang. Dia menawarkan Mei biaya pencariannya itu sebesar 20 juta untuk setiap gadis perawan yang dia temukan untuknya. Jadi, kita hanya bisa membayangkan berapa banyak yang dia jual untuk gadis-gadis ini. Membayangkan berapa banyak yang dia jual untuk gadis-gadis ini, Mei memberitahu Chris, apakah kamu pernah berpikir untuk menuntutnya, Mei? Enggak. Kami takut. Maksudnya, dia tuh punya video kita loh. Dia mungkin akan menyebarkannya. Aku ngerasa nggak berdaya. Seluruh kota ini dalam genggaman tangannya. Berbicara dengan Mei, Chris menemukan bahwa dia memiliki lebih dari 27.000 bukti, termasuk foto dan video, rekaman audio, kesaksian korban. Chris mengumpulkan bahwa ada setidaknya 30 hingga 40 korban. Dan setelah berbicara dengan Mei, Chris merasa terdorong untuk ngebantu. Seperti dia harus melakukan sesuatu tentang ini gitu. Chris adalah orang dewasa dan Mei masih anak-anak. Tapi dia punya video CP di perangkatnya. Sekarang, Chris berada dalam situasi yang lebih rumit. Dia bahkan bukan seorang jurnalis. Dia nggak menyamar sebagai jurnalis. Chris hanyalah seorang warga sipil random yang memutuskan untuk menjadi detektif internet. Dan sekarang memiliki video CP di HP-nya. Gimana dia akan lapor dan memberitahu polisi bahwa dia itu sedang menyamar? Menyamar untuk siapa? Chris itu nggak bekerja untuk Departemen Kepolisian Nasional untuk membongkar jaringan perdagangan anak ini. Dia tuh nggak bekerja untuk perusahaan media yang mengirimnya untuk menjadi reporter yang menyamar untuk mengungkap kelompok berbahaya kepada publik. Dia benar-benar hanya warga sipil random. Chris adalah bagian dari Yayasan Amal. Seperti Yayasan Amal sungguhan di kotanya. Dan mereka itu akan mendukung yayasan yang lebih kecil di daerah pedesaan kecil. Dan mereka mendukung Yayasan Baisa. Jadi dia mulai menyumbang ke Baisa. Dia akan mensponsori anak-anak dan semuanya berjalan dengan baik. Sampai dia mendapatkan pesan teks dari salah satu siswa yang dia sponsori dan berkata, "Hey, bisakah kamu mengirimkan uang kepadaku langsung? Alih-alih daripada ke Tuan Wang." Dan dia itu kayak, kenapa aku harus melakukan itu? Tuan Wang itu nggak pernah memberikan uang itu 100% kepadaku. Dan gadis itu berkata, jika aku ingin uang, aku harus pergi ke hotel bersamanya. Dan sekarang, Chris seperti anjing yang sedang menggonggong pada pohon. Dia harus mencari tahu bahwa sebenarnya di mana dia sudah beramal. Itu adalah uangnya kan yang kita bicarakan. Uang yang mendanai perkosaan dan semua hal-hal kotor ini. Dia menemukan bahwa ini adalah kedok. Kedok untuk jaringan perdagangan anak. Chris lalu menelepon polisi lokal di kotanya dan menjelaskan seluruh situasinya kepada mereka. Dengan mengatakan hal-hal kayak, ya, saya pikir itu emang agak aneh sih. Bahwa orang yang menjalankannya itu langsung menerima sumbangan amal langsung ke rekening pribadi. Tapi,
ketika saya berbicara dengannya, dia bilang itu kayak, ya mau gimana pak, cuman saya sendiri yang ngerjain. Pesan teks itulah yang mengubah Chris untuk bisa ngebantu anak-anak ini. Chris kemudian membuat profil media sosial dan menyamar sebagai Hari. Hari itu adalah pemilik bisnis di industri perairan, dan yang perlu diketahui, Wang menyadari bahwa Hari itu adalah orang kaya. Ya, Hari adalah orang yang pura-pura kaya. Chris gak kaya. Dia rela kehilangan pekerjaannya untuk ini. Hari menghabiskan 2 bulan mencoba memenangkan salah satu donatur terbesar dalam amal, seorang pengusaha bernama Mr. Zhang. Dan setelah berbonding dengannya, Mr. Zhang merekomendasikan Hari kepada Wang. Dan saat itulah video CP itu mulai dikirim. Wang bahkan mengiriminya pesan. Apa yang kamu cari? Kami punya semuanya. Anak SD, anak SMP, anak SMA, anak perguruan tinggi. Saya bisa mendapatkan apa aja untukmu. Lalu, dia mulai mendapatkan video CP itu dan lengkap dengan nama dan harga. Dan akhirnya, Wang memberitahu Chris, alias Hari, jika kamu mengirimkan uang, saya akan memperkenalkan gadis-gadis ini kepadamu. Jadi Chris menjelaskan semua ini kepada polisi dan dia berkata, tolong pergilah ke sekolah. Bicara dengan salah satu korban yang ada di sana. Kalian itu pokoknya harus percaya sama omongan gue. Gue gak akan pernah menginginkan video-video ini sejak awal. Dan polisi di ujung sana itu mendengarkan semua ini. Dan mereka berhenti sejenak. Tunggu. Kamu bilang ini terjadi di Baisa? Oh, kalau begitu sobat, kamu harus menghubungi mereka sendiri. Tit. Mereka langsung menutup telepon itu. Dan itu adalah reaksi yang Chris itu gak harapin. Gak lama setelah itu, Chris menerima pesan teks dari Wang. Apakah kamu ingin mati? Jika kamu datang ke Baisa dengan bukti, kamu gak akan pernah bisa pulang lagi ya. Jadi Mei mengatakan bahwa Wang emang menguasai daerah-daerah itu. Mungkin dia juga mengendalikan polisi. Dan kalian tahu, Chris gemeteran. Dia udah gak tahu harus berbuat apa lagi. Dia memberitahu kepada Mei untuk berhati-hati, dan dia berkata kepada Chris, ini seperti yang aku kira. Ini adalah dunianya Wang. Di sini, di Baisa. Desa ini adalah miliknya. Dia yang mengendalikannya. Jadi Chris berpikir, oke, polisi emang orang-orang yang menjijikan. Gua yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya mereka ini. Lalu Chris akan langsung datang ke media abis ini. Dia mulai menghubungi perusahaan media lokal untuk meliput ceritanya. Dia menyatakan bahwa dia akan menyerahkan semua bukti. Tetapi, nggak ada yang merespon atau membalasnya. Nggak ada yang ingin melakukan apapun tentang itu. Polisi itu nggak mau mendengarkan bahkan. Mungkin polisi-polisi ini emang terlibat untuk melindungi Wang. Media bahkan nggak mau mengirim email bahasan. Para korban itu terlalu takut untuk lapor sendiri ke media-media. Maksud gue ya, gue ngerti sih. Dan kita nggak akan menyalahi mereka untuk hal itu gitu. Tetapi emang nggak ada cara untuk menghentikan jaringan perdagangan ini. Chris ngerasa seperti orang yang hancur. Dan gue yakin akan lebih mudah bagi Chris untuk menjalani sisa hidupnya tanpa mengetahui hal seperti ini. Dan dia masih yakin bahwa orang-orang di luar sana pasti ada orang baik. Tetapi sekarang yang dia tahu, dia udah mencoba menghentikan iblis. Dan iblis menang untuk sekarang. Chris itu nggak memiliki apa-apa lagi untuk ditunjukkan dari semua yang dia coba lakukan. Jadi, pada 20 Juli 2014, Chris menghapus semua bukti di HP-nya. Dan dia mengatakan kepada Mei, maaf. Dan dia menjawab, nggak apa-apa. Aku ngerti. Kamu udah coba ngebantu kok. Wang masih bebas. Dia mencari lebih banyak donatur lagi. Dan Chris nggak bisa berbuat apa-apa. Pada 13 Agustus 2015, sekitar setahun kemudian, Wang sedang di rumah. TV-nya menyala sebagai latar belakangnya. Dia tiba-tiba terganggu karena ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dan dia berpikir, apa-apaan ini? Rasanya itu kayak episode Black Mirror. Gitu. Dia mendengar suaranya itu keluar dari TV di jaringan berita. Dia berjalan ke arah TV, berpikir ini mungkin adalah tayangan ulang dari salah satu wawancara luar biasa tentang dirinya sebagai malaikat gunung. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tiba-tiba kedengaran itu nggak masuk akal. Gimana TV bisa menayangkan ini? Dia ngomong kayak gitu. Yang ini baru berusia 12 tahun ketika saya menjinakkannya.
Dia hanya punya nenek untuk merawatnya. Oh, murid ini sangat rajin. Dia membantu saya menjalankan yayasan amal ini. Dan dia ingin mendapatkan lebih banyak uang. Kalian tahu? Oh, kamu tahu. Lampunya emang kurang bagus. Tapi dia perawan kok. Kamu tahu nggak? Kadang-kadang, aku bahkan akan memakai gadis-gadis itu sebelum aku memberikannya kepada investor. Karena aku hanya ingin memastikan bahwa mereka akan tampil jinak. Layaknya seekor anjing yang udah diberi makan. BYU Foundation, sebuah badan amal yang berfokus pada pemberian bantuan siswa kepada anak-anak kurang mampu, terungkap sebagai jaringan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi sesuai yang ada di TV. Namun, ternyata nggak ada tindakan yang bisa diambil. Sekitar setahun yang lalu, ketika Chris memutuskan untuk menyerah, dia menghapuskan semua video CP-nya itu setelah polisi nggak melakukan apa-apa. Dan perusahaan media tuh bahkan nggak menanggapi hal itu. Dia nggak hapus semuanya dari HP-nya. Dan nggak lama setelah itu, dia tuh mendapatkan telepon. Halo, saya seorang reporter dari jaringan radio dan televisi Guangxi. Saya ingin ngebantu Anda, kata reporter tersebut. Reporter itu ternyata adalah CEO Chen yang menghadiri makan malam tersebut yang cerita di awal tuh. Karena mereka nggak memiliki cukup bukti, mereka menghabiskan 1 tahun untuk mengumpulkan bukti. CEO Chen itu masuk dengan kamera tersembunyi dan mengungkap semua bisnis kotor uang di dalam film. Mereka merilis semua rekaman tersebut dalam sebuah dokumenter yang mengungkapkan BYU dan Wang. Gue berharap ini bisa menjadi akhir yang jelas dari episode ini. Tapi enggak. Polisi bahkan membutuhkan hampir 10 hari untuk menangkap Wang. Semua orang itu ketakutan untuk keselamatan mereka setelah acara tersebut itu ditayangkan. Mei menerima pesan teks dari Wang yang menuntut untuk mengetahui apakah dia yang pergi ke media dengan cerita-cerita ini. Dia lalu mengancamnya dan akan mencarinya. Mei mengatakan dia nggak punya tempat lain untuk pergi. Dan nggak mampu untuk tinggal di tempat lain. Dan nggak ada yang bersedia menampungnya. Sehingga dia harus pergi ke pegunungan mencari tempat yang tenang dan tidur di sana. Wang akhirnya diselidiki oleh polisi. Ada bukti bahwa Wang itu mencoba menghapus semua video CP dari pelangkatnya. Tapi mereka nggak berhasil. Mereka memulihkan banyak file sekitar 40 video CP di komputernya. Yang semuanya itu dinamai sesuai dengan nama korban. Banyak korban nggak ingin pergi ke pengadilan. Ya, masuk akal sih. Mei mengatakan setelah semua orang mengetahui bahwa dia adalah korban, pamannya itu mendekatinya dan berkata, "Pergi sejauh mungkin. Kamu memalukan nama keluarga kita." Dia ngerasa seperti dia kehilangan muka di mata keluarganya. Ketika korban lain melihat apa yang terjadi pada Mei, nggak ada dari mereka yang pengen maju. Polisi bahkan nggak menangani penyelidikan ini dengan serius. Ketika mereka menyelidiki cerita korban, mereka sering mengunjungi tempat sekolah atau pekerjaan korban untuk membicarakan apa yang sedang terjadi. Sehingga semua rekan kerja korban mengetahui dan hidup mereka hancur lagi. Dan harus memulai semuanya dari awal lagi. Banyak siswa laki-laki yang terdaftar di situs web. Karena mereka itu nggak bisa hanya memiliki badan amal untuk anak perempuan aja. Atau seenggaknya Wang nggak mau karena mungkin bisa mencurigakan gitu. Semua siswa laki-laki mendapatkan biaya kuliah penuh karena mereka nggak tertarik pada siswa laki-laki. Penyelidikan terhadap Wang itu dimulai. Dan semua uang di rekening banknya itu dibukukan. Namun ini terjadi sekitar musim pendaftaran sekolah. Situasi terbaiknya adalah pihak berwenang mengambil dana dari rekening bank yang dibukukan dan memberikannya kepada anak-anak yang dijanjikan untuk membiayai mereka kuliah. Tetapi, dari mereka satupun itu nggak ada yang mau melakukannya, nggak ada yang mau kuliah. Anak-anak ini itu adalah korban, dan sekarang mereka nggak bisa pergi ke sekolah karena malu tentang aibnya bersama Wang. Chris bahkan mendapatkan pesan teks dari salah satu korban yang mengatakan, "Kamu sebenarnya bukan orang baik." Ya, pada akhirnya setelah menghamili anak di bawah umur, mengelola jaringan perdagangan manusia, dan menginfeksi korban dengan penyakit menular seksual, Wang itu hanya dihukum 16 tahun penjara. Sopir taksi Ren, yang pergi ke hotel bersama Mei dan Sarah, hanya diberi hukuman 5 tahun penjara. Nggak ada pengusaha, investor, atau donatur yang ditangkap, atau bahkan diinvestigasi. Apa pendapat kalian tentang episode kali ini? Dan menurut kalian itu ada berapa banyak yayasan seperti Amal Baisa ini itu yang beroperasi di luar sana yang kita belum tahu? Kalau kalian tahu, coba tolong komen di bawah. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa
di Senin depan. Dadah.